Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, pertama-tama kita ini nanya tentang bagaimana pembuatan RPP sebelum pembelajaran. Apakah selalu dibuat, Bu? Kalau RPP kita, nah ini kan momen libur. Di momen libur inilah kita membuat RPP. Jadi ketika itu wajib kita buat. Kalau tidak, karena nanti pengawas itu di awal itu kita ada pemeriksaan administrasi. Jadi ketika momen libur ini, itulah kegiatan kita membuat RPP-nya. Jadi nanti ketika masuk tanda tangan sudah mulai action gitu. Itu wajib, ya. Kalau guru membuat RPP, Ibu, ada persiapan-persiapan sebelumnya atau bagaimana? Ya, Untuk membuat RPP? jadi begini, persiapan kan kadang kurikulumnya beda. Setiap tahun ini kan kadang berubah. Kayak sekarang kan COVID. Kalau dulu RPP itu komplit dia sampai misalnya satu semester itu satu rim. Sekarang untuk situasi COVID, RPP itu hanya satu lembar. Jadi ada perbedaan loh ya. Kalau persiapan udah jelas. Jadi yang tadinya banyak sih teman-teman itu yang copy paste, tapi karena dia satu lembar, jadi kita harus buat ulang. Gitu. Kenapa kita buat ulang? Sesuaikan sama keadaan. Karena pembelajaran di COVID ini kan hanya 3 jam setengah pulang. Jadi kita sesuaikan, waktu kita rubah, metodenya kita rubah, semuanya kita rubah. Jadi gitu, ya. Kalau untuk media pembelajarannya sendiri, Bu, apakah kalau setiap materi, setiap belajar menggunakan media pembelajaran? Ya, beda-beda. Medianya, metodenya beda-beda sesuai dengan materi yang diajarkan. Misalnya contohnya kayak di kelas 2, Ibu kan ngajar kelas 2. Di bab pertama itu mengenai sel. Sel itu kebanyakan gambar. Jadi kita harus menggunakan LCD. Metodenya apa? Kita menggunakan PowerPoint. Nah, dari situ nanti kadang materi dulu, kemudian PowerPoint. Jadi bagaimana anak-anak itu sebelum itu, sesudah PowerPoint bagaimana bisa menerima, enggak. Karena apa? Gambar-gambar kalau kita mau manual kan agak sulit. Nah, bisa juga menggunakan carta, tapi kan alangkah bagusnya kalau kita menggunakan PowerPoint, menggunakan LCD karena kita ada medianya, sarananya. Lebih Ya. menarik juga. Itu makanya. Kalau untuk setiap praktikum, kalau misalnya praktikum, Bu, ada LKS yang disiapkan untuk siswa atau gimana? Bervariasi loh ya. Kadang begini, kadang kita kasih LKS. Hari ini LKS anak-anak lihat, kita kasih judul, tujuan, dia mengikuti langkah-langkah. Nah, nanti setelah itu misalnya 3 kali praktek, kita tidak kasih LKS. Misalnya sejauh mana dia kita berikan LKS dengan membuat sendiri gitu LKS. Sekarang judulnya adalah sel. Kita akan praktek sel. Kemarin udah Ibu kasih LKS-nya, ada judul, ada tujuan, ada alat bahan, cara kerja, hasil pengamatan, kesimpulan. Silakan. Sekarang Ibu mau lihat sejauh mana kalian membuat LKS sendiri gitu. Jadi ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Cara kerjanya bagaimana, Bu? Kan anak-anak bertanya, apa yang kamu lakukan? Itu sudah cara kerja pertama, kedua, begitu seterusnya. Jadi tetap kita siapkan LKS itu ada. Gitu. Iya. Tetap. Untuk ini, Bu, apakah Bu sudah menerapkan pendekatan SCL? Student Central Learning. Bervariasi sih juga. Ada kalanya iya, ada kalanya tidak. Pokoknya sesuai dengan materi gitu. Studentnya itu ya. Kalau guru sudah menerapkan pembelajaran saintifik, Saintifikan. Benar. Sudah, iya, insya Allah. Penerapannya? Ya, penerapannya namanya anak-anak ya. Anak-anak itu kan dalam menerima, dalam menerapkan itu berbeda. Pola pikirnya beda-beda. Kalau anak-anak yang memang dia betul-betul, walaupun dia sambil pejamkan mata, ini telinga mendengar, dia bisa. Jadi ketika kita di awal kita memberikan tes, post tes, ada pretestnya. Kita di situ, di tengah-tengah itu selalu ada. Jadi ketika sebelum pembelajaran kita kasih tes, di tengah-tengah pembelajaran itu kita seling-selingin tesnya. Di akhir setelah rangkuman itu bagaimana anak-anak itu bisa enggak, seperti itu dia. Jadi seperti itu.
Untuk mode pembelajaran yang Ibu terapkan di sekolah, di kelas, ini seringnya mode pembelajaran seperti apa? Tergantung materi. Oh iya, tergantung seperti yang tadi. Tergantung materi. Seperti yang dijelaskan tadi. Iya, tergantung materinya. Materi. Contohnya misalnya kayak reproduksi gitu, mania. Reproduksi di situ ada gambar, menggunakan gambar. Tapi gambar yang sering keluar itu adalah alat kelamin reproduksi wanita dengan pria. Nah, jadi tidak menggunakan LCD, mungkin itu kan gampang sekali kita manualnya, ya seperti itu gitu. Ya. Sampai menjelaskan kan Iya. langsung mengerti siswa. Iya. Jadi langsung tergantung materinya loh ya, pembelajarannya. Seperti ini cara implementasiannya tadi berarti Bu ya. Iya. Iya. Betul. Terus media pembelajaran ini juga sudah digunakan Ibu. Insya Allah sudah semuanya kita. Kalau menggunakan media pembelajaran tersebut Bu, apakah ada perubahan di hasil belajar siswa atau bagaimana Bu? Banyak perubahan medianya. Jadi media itu kita tidak satu kita pakai. Kadang kan misalnya gini, anak-anak kalau sudah jenuh gitu, sengaja ibu membuat lelucon tapi masuk materi, anak-anak akan tergugah. Dia bilang gitu. Nah, ini contohnya Firman aja nih. Kadang supaya dia tidak ngeluh, tidak jadi kita berubah-ubah pokoknya. Tergantung situasi seperti apa kita gunakan, gitu dia ya. Oh iya. Kalau untuk ini Bu pernah menggunakan model pembelajaran sains teknologi masyarakat ya? Kaitan sama masyarakat. Iya, mengaitkan saja. Pernah di apa ya, pelajaran apa ya, lingkungan, PMS, reproduksi, kelainan, PMS, penyakit menular seksual. Sering kita menular mengkaitkan dengan lingkungan, kemudian mensuruh mencari informasi di puskesmas, kemudian proses penularannya seperti apa gitu. Iya, ada kaitannya sama lingkungan. Berarti sudah diterapkan. Iya. Kemudian kenapa? Ini kalau model pembelajaran sains teknologi masyarakat ini Bu, kalau menurut Ibu ini gampang diterapkan di kelas atau agak susah Bu? Kalau yang kaitannya sama masyarakat itu sebenarnya kita kan memberikan tugas. Ada istilahnya tugas terstruktur dengan tidak terstruktur. Artinya ada batasan waktunya dan ada yang langsung. Tugas terstruktur itu yang langsung. Kalau tidak terstruktur dikasih jeda waktu gitu. Jadi anak-anak dia malah senang. Yang penting kita bentuk kelompok. Nah, kelompok ini nanti cara membentuk kelompoknya kita melihat zonanya juga. Jangan nanti ampenan sama cakra. Jadi kalau misalnya kalau ampenan sama beceruk, muncul, kita kelompokkan ke sana supaya dia untuk ini apa namanya membuat kelompoknya itu gampang gitu. Terus pembelajaran menggunakan model-model pembelajaran yang interaktif tuh Bu, bagaimana aktivitas siswa di kelas kalau menggunakan model pembelajaran interaktif? Pembelajaran interaktif itu misalnya gini kan, sudah Ibu katakan IQ anak-anak, penerapan anak-anak dalam menerima itu beda-beda. Kalau dia yang aktif, nah dia akan semangat. Tapi kalau yang enggak dia hanya jadi benalu, dia kadang kesana kemari. Tapi kadang kita begini, si A sampai misalnya si D ini aktif, kita akan pencar dia supaya dia bisa membantu di tempat yang FGHI misalnya, seperti itu. Jadi seperti itu dia. Ada yang pintar, ada yang Jadi kita pencar itu. Jangan nanti kita kelompokkan. Nah, tapi kadang begini, kalau di metode seperti itu, kadang ibu mengelompokkan yang pintar aja. Yang kurang, yang sedang. Sampai di mana batas kemampuan ini sama yang di bawah ini. Kadang ibu pencar sini, pencar satu-satu. Kelompok pun. Nanti kadang yang sedang aja. Kadang kita mau melihat sejauh mana yang unggul sama yang di bawah ini gitu.
Nah, nanti kalau sudah, oh ya berarti ini lemah kalau tidak ada yang unggul. Ini unggul semakin dia unggul. Nah, sekarang kita pencar. Kadang kita pakai ganjil 1, 3, 5, 7. Rubah lagi 2, kadang 1 sampai 5 gitu. 6 pakai gonta-ganti kita anunya gitu ya. Iya, acak. Jadi metode itu selalu kalau ibu loh ya, ibu pribadi metode itu selalu kita rubah-rubah. Karena apa? Anak kalau menonton saja misalnya ceramah dia akan bosan, akan jenuh. Iya, Bu. Jadi sesekali kita metode itu kita rubah. Jadi kadang ibu suka begini sama anak-anak. Nah, bagaimana nak ini metodenya ibu seperti ini? Iya Bu, tetap dulu Bu seperti ini dah. Terus ibu rubah ya, ulangan pun ibu rubah. Kadang tulis, kadang lisan, kadang urean, kadang multiple choice, kadang praktek gitu. Variasi Bu berarti. Variasi. Karena memang kalau biologi dia memang dia agak menarik dia kan. Iya, Bu, benar. Karena ada di lingkungan, ada di tubuh kita, apalagi yang kelas 2 ya. Itu pelajarannya ada di tubuh kita. Itu dia. Oh, ini juga berarti salah satu bentuk untuk memotivasi siswa Bu ya, untuk temannya dikelompokkan dengan teman-teman yang lebih pintar supaya bisa termotivasi Betul. untuk belajar. Jadi untuk memotivasi gitu. Jadi udah ibu bilang gini, tolong nanti dibimbing yang itu. Terus kalian juga ketika dibimbing kalian harus terima. Jadi ya Bu, kita harus ada sih Bu, masa dikelompokkan. Nah, jadi anak-anak seperti itu dia. Jadi kan kita kan jangan kemauan kita sendiri. Jadi apa kemauan anak itu kita harus perhatikan juga gitu. Jangan kita ajak yang mau biar ini yang ini. Jadi sesekali ibu rubah 1 sampai 5 begitu mau tidak. Kadang 1, 3, 7 genap gitu. Kadang 2, 4, 6 lah gitu kadang. Kita rubah semuanya gitu. Bisa jadi catatan kami nih Bu. Iya, di masa depan. harus begitu memang. Kadang kejenuhan itu ada. Terus terang dah. Kalau praktek, iya kalau praktek menonton itu aja kelompoknya dia jenuh anak-anak. Betul. Untuk prestasi belajar siswa ini Bu meningkat setelah modal pembelajaran itu. Iya. Kadang ibu begini bertanya ke anak-anak, gimana? Contoh aja kemarin ini COVID nih ya. Nah, kan ada yang melalui daring. Awal itu semangat anak-anak. Alhamdulillah, semoga sampai akhir semangat. Karena apa? Ibu bervariasi cara yang ada buktinya. Jadi absennya di HP, di laptop itu ada buktinya semua. Jadi ketika ibu tunjukkan ini selama daring, ini bukti fisik kami Pak. Oh iya, Bu Ayu aja ini yang seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Antusias anak-anak itu iya. Jadi praktek gimana ya caranya praktek? Ibu cari di ini. Ya di Google kan. Ya praktek eksperimen. Nggak mungkin kan ibu ngajak COVID situasi seperti ini kan. Jadi di situ perhatikan praktek eksperimen sel. Silahkan simak video yang ada, kemudian buatkan ringkasan dari hasil dari tujuan, jadi dari judul sampai hasil kesimpulan. Ternyata iya bener juga anak-anak bisa gitu loh, sampai sak gambar-gambarnya gitu. Kita jadi guru harus selalu update berarti Bu ya. Banget, harus bervariasi, harus pokoknya melihat situasi anak, apa yang dimau sama anak gitu. Belajar terus berarti kita Bu. Iya, bagaimana caranya? Untuk Ibu apa saja kendala ketika menyiapkan perangkat pembelajaran? Kendalanya. Pertama, kendala itu kalau kita tidak ada kesiapan, tidak ada kemauan kendalanya. Kendalanya itu yang pertama. Yang kedua, kendalanya itu kalau dari Wakakurikulum telat memberikan kita ini kalendernya. Iya, paling sering telat kalender pendidikannya. Kadang kita sudah belajar 3 bulan kalender itu belum keluar.
setelah ini baru dia keluar. Kan kita jadi yang administrasi kayak prota, prosem itu kan ada berapa jam kita menempuh, itu kan itu tergantung dari kalendernya. Misalnya yang Januari, misalnya ini bulan apa? Januari ada 5 pekan, sementara kita perkirakan kemarin tuh 4 pekan, yang tahun kemarin 4 pekan, bahkan sekarang 5 pekan. Nah itu yang jadi kalau kita menentukan sendiri, dia akan kacau dia tatap muka kita di KBM itu. Jadi misalnya 72 jam yang satu semester, misalnya kadang dia 80 jam. Dari situ kita nunggu. Kendalanya cuma itu toh. Kalau kita nyusun sendiri perangkat itu, insya Allah kita bisa. Tinggal kita akan merubah sedikit saja apa sih, oh kemarin yang kurang itu di sini, kita kasih kode di situ, kita tambahin, tinggal nambahin, oh kemarin ini kelebihan, kita kurangin gitu dia. Itu aja sih kalau kendalanya itu kita ini dah pokoknya kalendernya, kalendernya dari ini dah, dari wakakurikulum itu dari pusat gitu dia, ya provinsi. Ini bukan guru sebelum mulai mengajar, ini bukan kita buat RPP dulu. Nah, apa nih kesusahan dalam menentukan model pembelajaran di setiap pembelajaran pada RPP? Materi pembelajaran. Dalam menentukan itu sebenarnya tidak kesulitan sebenarnya. Sebenarnya kita kan kalau kita semua sebenarnya membuat RPP itu kan apa yang akan kita lakukan itulah dia RPP kita. Tapi kan ini RPP duluan yang kita buat. Jadi ini nanti ini saya harus begini kan. Jadi di kelas itu kita harus melihat RPP itu dulu. Kita baca RPP itu dulu gitu. Seharusnya kita mengajar dulu baru kita RPP, tapi kita ini RPP. Oh berarti metode ini. Jadi kita harus kuat-kuat metode apa yang kita pakai di situ. Nah, tapi untuk Ibu, kenapa Ibu ini kita kan ini materinya sel. Berarti sel ini kan nanti di situ di pertemuan yang terakhir itu ada eksperimen. Nah, berarti nanti metodenya eksperimen di situ gitu. Nah, yang pertama berarti dia harus penjelasan misalnya di situ kan. Berarti kita sudah tahu sebenarnya loh kita tahu. Tapi kalau misalnya anak-anak misalnya ini enggak ada, ini pasti akan keloncat gitu loh. Nah, itu kadang metode kalau dia paralel ini enak. Tapi kalau misalnya ini loncat lagi ke sini ini pas akan lupa kita di situ dia. Jadi kita harus buka lagi RPP itu dulu. Jadi selalu kita bawa. Pedoman. Kalau kesulitan terbesar dalam mengimplementasikan perangkat belajar, Ibu. Sama siswanya sih. Misalnya dia gini. Artinya materi itu ada yang tingkat kesukarannya tinggi, ada yang tingkat kesukarannya rendah. Kalau materi itu tingkat kesukarannya tinggi ya, tingkat kesulitannya tinggi, sulit dia diterima sama siswa. Jadi kita harus berulang-ulang. Pernah kan Ibu bilang sudah paham di sini, kalau belum paham Ibu tidak akan lanjut materi ini. Ya Bu, sudah Bu. Oke, kita tes. Siap, apa aja. Nah, nanti setelah kita tes kalau dia memang benar, iya. Pertama lisan dulu. Lisan dulu. Nanti kalau udah lisan baru. Nah, sejauh mana? Cari siapa, Bu? Cari Ibu yang itu yang jualan nasi di sini. Itu dia di sana. Jadi seperti itu. Khusus untuk ini Bu, model pembelajaran sains teknologi masyarakat ini, kelebihannya apa aja Bu? Untuk kalau kita terapkan model pembelajaran sains teknologi masyarakat ini, kelebihannya seperti apa Bu? Lebih mempermudah kita sih. Karena teknologinya itu kan. Artinya gini, materi yang harusnya dia 8 kali tatap muka, dia bisa menjadi 5 kali tatap muka. Itu dia. Yang harusnya 5 kali tatap muka, bisa dia 3 kali tatap muka. Itu dia kalau kita menggunakan teknologinya. Kalau penerimaan dari siswa Bu, mereka itu antusias kalau kita menggunakan sains teknologi masyarakat ini. Banget. Apalagi makanya kalau kita membuat PowerPoint, ya kan,
itu harus satu yang bisa menarik untuk siswa. Dua, cara meringkas materi itu jangan panjang, anak akan jenuh. Sedikit materi itu tapi nanti kita yang jabarkan. Itu yang membuat pertanyaan, Bu kenapa? Nah anak bertanya, Bu kenapa kok itu begini. Nah itu, tapi kalau sel adalah bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Sel banyak yang ditemukan oleh Johannes Purkinje, Robert Hooke pada tahun 1600. Anak akan jenuh. Jadi kita hanya menarik sel bagian terkecil dari makhluk hidup pada tahun 1665, Robert Hooke. Nah, misalnya gitu. Udah segitu aja. Nah, nanti anak-anak pasti muncul, Bu, kan bukan Robert Hooke aja, Bu. Kalau sel dilihat, sel kan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Pasti dia menggunakan mikroskop. Siapa, Bu? Nah, baru. Ya, inilah dia. Kita klik. Banyak para ilmuwan, terutama yaitu Anthony van Leeuwenhoek yang menemukan mikroskop. Johannes Purkinje, Joseph ini. Rudolf, itu dia. Baru kita masuk ke situ, gitu. Pokoknya sedikit aja. Penasaran tinggi dia itu seperti itu. Kita jadi semangat berarti Bu yang jadi. Iya, semangat jadinya siswa. Jadi penasaran, dia terus bertanya. Oh iya. Makanya kadang anak-anak di materi kelas 1 tuh begini. Ibu kadang gini ya. Ada hewan invertebrata dengan vertebrata. Kan? Coba sebutkan hewan invertebrata. Ayo kelas 1 nak. Apa ya anak-anak? Ada 9 sebut, ibu bilang gitu. Dia enggak bisa. Terus ayo coba ibu aja. Kadang kalau biologi dia berani dia sama ibu gitu. Karena dia penasaran, dikirakan ibu. Ayo ibu buka kata kunci 1, protozoa, ibu bilang. Terus oh iya Bu, porifera Bu. Nah terus dia, pelatih helminthes yang sana. Oke, jadi kan nyambung semua. Sekarang urutkan. Nah coba terus saling saut-sautan. Oke, sekarang ibu sebut ya. Protozoa, porifera, colentrata, platy helminthes, nema helminthes, annelida, mollusca, arthropoda, echinodermata. Ada 9. Terus dia bilang gini, Bu, bagaimana caranya ibu menghafal? Dia bilang, nah ibu kelompokkan. Yang platy helminthes, nema helminthes, annelida, vermes, ini bangsa cacing, ibu bilang. Oh begitu. Protozoa, porifera, ini bangsa pori-pori yang memiliki lubang-lubang. Dia bilang gitu. Oh begitu toh Bu, dia bilang. Baru. Coba yang vertebrata, ibu bilang gitu. Sama juga gitu. Jadi begitu. Ya, bermanfaat juga nih buat kita Bu. Banget. Susah ngehafal kadang nih kalau bahasa ilmiah Bu, ya Allah. Kalau ilmiahnya iya. Harus dari sekarang. Dia pokoknya. Tapi kalau kita sering baca buku, insya Allah dia cepet dia hafal. Tapi yang banyak kesulitan di materi kelas 1 namanya. Kalau materi kelas 2 dia karena dia di tubuh kita, di lingkungan sekitar, jadi agak gampang. Iya benar Bu. Jadi ingat ini. Kelas 3 ya. Kalau kelas 3 itu di ini di apa namanya? Siklus Krebs, Calvin, itu ada berapa ATP, ada berapa NADP, ada hasil akhirnya apa, tempat terjadinya di mana, itu dia. Itu udah dia sama pertumbuhan dan perkembangan. Kalau itu masih gampang, pertumbuhan masih. Ya. Untuk model pembelajaran sendiri Bu, berarti nggak ada model pembelajaran yang terlalu mendominasi Ibu gunakan yang khusus atau Ibu selalu variasikan, jadi nggak ada yang terlalu mendominasi? Ada yang dominan, ya itu kan kalau di mana-mana pasti yang paling dominan itu ceramah. Itu tuh tidak bisa lepas karena memang itu ada di selah-selahnya itu gitu loh. Nah, namanya ceramah ya tetap sih kita gunakan ceramah sebenarnya. Susah. Tapi kalau biologi kan kebanyakan menggunakan alat peraga, eksperimen. Itu tempat uniknya kita.
Makanya kita kadang apa ya, cepet kita pahami dia. Ada gambar Karena di kehidupan Benar, sehari-hari. iya. Ada gambarnya. Jadi alat peraga agak itu kan sampai menjelaskan. iya. Kadang kalau misalnya kayak ini sistem pencernaan makanan ya. Ibu apa? Ibu pakai kan rongga mulut ya, esofagus, lambung, usus halus sama di mulut itu ada giginya ibu sudah ibu. Ini cermin, ini pegang bolpen. Ini namanya gigi seri, ini gigi tarik, insisipus canino. Nah, ibu lihat itu jadi tertawa. Nah, ketertawaan anak-anak itulah yang membuat dia cepat ingat. Iya. Oh ya, jadi sengaja ibu ulangan ibu keluarin. Coba sebutkan susunan gigi. Oh ya, waktu itu ibu dia nyebut ini gigi seri. Nah itu dia seperti itu anak-anak. Jadi jadi dia ingat. Gitu. Kayak sama Firman ini masih dia ingat pelajaran apa reproduksi ya kalau nggak salah. Nah, reproduksi manusia ada yang dia melekat materi itu sama ibu tuh Sekarang ada. dia pintar Firman nih. Banget, Ibu. banget ini. Itu Firman gitu. Jadi bagaimana caranya? Lihat aja peragaan ibu, apa yang nanti ketika ibu keluarkan ulangan ingat. Oh iya ya, waktu itu ibu menyebutnya ini namanya gigi seri, namanya insisipus. Nah, gitu. Caninus gigi taring, molar geraham kecil, premolar geraham. Jadi dia ingat. Jadi linguis badan kita itu berpengaruh juga gitu. Kayak misalnya kifosis, lordosis, skoliosis. Nah, itu ibu peragaan loh. Pernapasan dada man ya. Perhatikan tapi jangan fokus di payudara ibu. Nah, memang ibu sering begitu. Tertawa anak-anak kan. Iya, perhatikan kalau laki-laki kan kadang udah lihat ini perutnya ibu buncit. Sekarang ibu akan pernapasan perut sama dada. Perhatikan mana yang perut, pernapasan perut mana. Ibu tarik napas, ibu tahan napas, ibu tahan. Nah, anak-anak tertawa. Ketika ulangan jelaskan bagaimana proses pernapasan dada dengan pernapasan perut. Dia peragaan. Oh iya, tulang rusuk terangkat ke atas, volume rongga dada membesar, diafragma mengecil. Ibu begitu waktu dia peragaan ibu perhatikan. Tertawa sebenarnya ibu. Oh berarti dia masuk, begitulah caranya. Gitu caranya. Jadi dia sebenarnya metode itu tidak menonton itu aja, bagaimana ketika dia secara refleks metode itu dia akan muncul gitu. Tergantung dari kita pribadi loh bagaimana cara membawakan supaya anak paham, jangan menghafal. Itu kalau ibu maunya. Kita jangan malas ibu ya. Ya, kalau menghafal dia akan kesulitan, tapi kalau memahami insya Allah dia bisa. Iya, sampai kapanpun dia ingat. Gitu dia. Jadi metode itu tidak selamanya dia seperti apa yang ada. Kadang-kadang metode di RPP itu beda dengan metode ibu yang bagaimana metode yang dia sampai ke anak, itulah yang jadi tahun berikutnya baru kemarin metode ini yang cepat ditangkap sama anak, baru ibu naikkan gitu. Ibu tambah ibu tambah di situ metodenya, modelnya seperti itu ya. Hasil kalau metode-metode menarik berarti hasil prestasi anak juga baik, tujuan belajar tercapai. Betul, seperti itu. Karena kan anak sering bertanya, Bu bagaimana sih Bu cara memahami pelajaran supaya kita bisa hafal? Jangan menghafal, nak pahami. Kalau kalian pahami, ingat aja peragaan ibu. Kalau kalian ingat peragaan ibu, ulangan pasti kalian bisa jawab sampai perguruan tinggi. Oh iya, dulu guru SMA saya seperti gitu dia. Pasti ke bawah. Iya, ke bawah dia. Ibu gitu, dulu waktu SMA gitu. Oh iya, dulu waktu SMA kita diajarkan seperti ini. Jadi kita tuangkan bagaimana yang bisa cepat diterima, seperti itulah yang kita ajarkan. Namanya ilmu itu kan beda-beda orang. Bagaimana penerapannya, bagaimana daya serapnya itu. Betul. Harus tetap kita sesuaikan. Betul. Ini aja sih Bu pertanyaan Itu dari aja. kita ya. Model pembelajaran seperti ini. Ya kalau bisa sih metodenya disesuaikan dengan materi, keadaan situasi ketika terutama jam siang.
saat mannya Ngantuk. ketika kita ngantuk. Kenal. Makanya ada sama Firman, kalau ketika jam siang itu Capek. kalau sudah ibu lihat dia udah jenuh, ibu buat lelucon, tapi lelucon itu masuk materi. Gitu biasanya ibu. Nah kalau dia sudah terbahak sekali ya sudah. Lanjut. Udah dia seger udah itu lanjut materi. Iya. Pokoknya materi biologi itu jangan dibawa stres. Tapi kalau dia ini sama Bu Leni stres. Kalau sama ibu dia enggak bakalan. Tanya ada Firman deh. Iya, Bu, gitu sih. Di mana-mana kita Bu pasti. Selalu dia bahas diajarin sama waktu SMA sama ibu ini. Makanya langsung kemana? Kenang masa lalunya. Kalau sama Bu Leni dia stres. Tapi kalau sama ibu dia santai cara penyampaiannya enggak tegang gitu Kita loh. dia tapi cepet masuk. Iya, tapi masuk gitu loh. Kalau sama Bu Leni kan Digertak gerak Bunda. terus tugas itu banyak tuh salah sedikit disuruh. dibentak dia. Makanya excited sekali pas kita. Iya, observasi ibu ini. Ayo udah. Ya, itu udah makanya. Makanya Firman kan masih kuliah, Bu mau tanya ini Bu. Nah, tapi kadang tak diemin dia sejauh mana dia bisa mandiri gitu loh untuk mencari. Tapi kadang-kadang kalau udah kasihan ibu bantu. Masih sih sering ada konsul nih sama ibu. Masih. Bener deh Bu. Privat. Iya. Dulu aku belajar ke sini tuh ikut ya Man. Enggak. Pas mau ujian serangan pajar itu. Ujian Kan enggak jadi kan. Oh enggak ya. Iya, Oh yang 2 tahun yang lalu kan ibu sering dapat ini kan. Iya. Subuh sudah sini terus orang patroli, aduh ini motor-motor ini banyak, sempat ditanya sih waktu Makanya itu. jadinya enggak saya kesini gara-gara patroli itu. Itu udah banyak patroli. Tapi ibu bilang, seolah-olah nanti belajar ya bilang. Jadi cuma itu ya. Ibu, terima kasih. Jadi, Disesuaikan aja nanti metodenya ya. Gitu Nanti aja. kita terapkan Ibu. Salah Iya, Ibu betul. bermanfaat sekali untuk kita. Besok. Jadi harus pinter-pinter kita melihat kondisi. Kondisi pelajaran yang tingkat kesukarannya tinggi, kalau dia rendah jangan diremehkan juga gitu loh. Jadi bagaimana kondisi anak juga, kondisi anak di kelas A, di kelas B dia beda. Dalam satu kelas itu aja beda-beda gitu. Kita harus pintar-pintar mencuri itu semuanya. Karena apa ya, anak-anak dia tidak mau kekerasan. Semakin dia kekerasan, semakin dia takut, semakin dia down. Makin malas. Jadi kita harus pintar-pintar sebagai keibuan kita bagaimana merangkul anak-anak itu. Betul. Lebih baik kita dengan ada berteman. batasan. Ya, tapi ada batasan-batasannya. Betul dah itu. Itu udah seperti itu dia caranya. Insya Allah dia anak nanti akan ini semangat gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama saya. Dapat ilmu lagi.